Oke, baik Bapak Ibu, selamat siang. Selamat bergabung di PLC yang kelima ya. Kali ini ke-6 ya, ke-6 betul. Ya, yang ke-6 dan kali ini yang kita akan pelajari hari ini adalah tentang ChatGPT. Apa sih ChatGPT? Terus kenapa kita harus tahu tentang ChatGPT gitu ya? Nah, nanti sesinya akan dibawakan Pak Michael dulu, kemudian nanti untuk simulasinya sama saya, gitu ya. Dan semoga nanti teman-teman yang lain bisa bergabung dan diharapkan memang kali ini tuh saya pengennya ada saat simulasi itu nanti bisa berdua-berdua bisa ini diskusi masalah apa nih yang kita bahas. Nah, masalah yang dibahas itu bisa aja mungkin dari problem yang Bapak Ibu alami di kelas masih belum ketemu jawaban atau cara menjelaskan secara simpel bagaimana tentang suatu materi. Nah, itu bisa gitu ya. Nah, untuk yang pertama, saya akan minta untuk Pak Michael untuk menyampaikan apa sih ChatGPT itu, gitu ya. Kita harus dapat pemahaman awal dulu tentang ChatGPT. Ya, sebelum kita mulai lebih lanjut, kita kasih doa dulu ya. Kasih doa dulu supaya Tuhan memberkati untuk pertemuan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami boleh mengadakan PLC yang ke-6. Puji Tuhan, untuk guru-guru masih merespon dengan baik, karena kami semua masih belajar dari satu sama lain. Tentu saja kami memohon untuk pertolongan Tuhan, supaya dalam PLC kali ini kami boleh juga belajar satu hal yang baru, kami boleh tertantang untuk melakukan hal-hal yang lebih baik ke depannya, baik kami sebagai pengajar, maupun kami sebagai individu. Terima kasih Bapak, berkati teman-teman kami yang belum dapat hadir dalam PLC hari ini, supaya mereka juga boleh tetap menikmatinya di PLC melalui tayangan di YouTube. Terima kasih Bapak, dan tempat kami serahkan dalam khusus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. PLC, Progressive Inside Out. Oke, silakan Pak Michael. Oke, itu dan yang Bapak di mute bentar. Tes, tes ya, suara saya harusnya terdengar. Coba bentar dicek di monitor. Oke, saya izin share screen-nya Bapak dan Ibu ya. Ya, oke. Oke, selamat sore, siang menuju sore Bapak dan Ibu. Kita akan membahas sesuatu yang cukup viral, yaitu ChatGPT. ChatGPT ini beberapa bulan terakhir viral banget, ya. Beberapa bulan terakhir ini viral banget. Salah satunya kenapa? Di Inggris sudah tidak boleh pakai yang namanya take home test, take home assignment itu udah nggak boleh. Jadi udah nggak ada PR berbentuk esai yang dibawa pulang. Jadi mereka tuh udah memang nge-ban yang namanya PR. Kenapa? Alasannya karena adalah siswa menggunakan program ini. Jadi benar-benar mereka untuk assessment-nya benar-benar dilakukan ketika di jam pelajaran. Kemudian ada juga dari Jepang, Amerika, bahwa ada profesor yang berhasil lulus S2 dengan membuat tesis full dengan menggunakan ChatGPT. Itu salah satu yang membuat ChatGPT menjadi viral ya. Nah, di sini nanti sebelum kita bahas tentang ChatGPT lebih jauh lagi, kita lihat dulu ya. Karena ChatGPT ini sendiri yaitu dia geraknya dengan yang namanya AI. AI ini sering banget kita dengar ya. Nah, jadi AI ini kalau di dalam ilmu komputer ya, di dalam ilmu komputer, AI ini kalau biasa kita sebut dengan artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan. Nah, di sini AI ini sendiri adalah sebuah bidang ilmu komputer. Digunakannya buat apa? Digunakannya satu untuk memecahkan sebuah masalah. Yang kedua, digunakannya dia ingin kalau di dalam jurusan komputer itu ada yang namanya data scraping. Jadi ada banyak sekali info yang bertebaran di internet, kita ambil datanya. Kemudian gimana caranya? Karena kita nggak mau nih, oh ya namanya manusia biasanya salah satunya diciptakan AI ini adalah karena we are a lazy people ya. Karena
kecenderungannya kita adalah lazy. Jadi gimana caranya untuk improve salah satunya? Oh ya, kita tanpa harus berpikir banyak tapi bisa selesai. Nah, di sini mereka bikin sebuah tools yang namanya AI. Ya, di mana AI ini dia ngambil data dari internet, ngambil data, kemudian ada yang namanya dari data scraping, kemudian dia olah. Jadi dengan teknik namanya machine learning. Jadi dia, oh ya ternyata begini, oh ternyata begini, ditumpuk terus sampai akhirnya jadilah sebuah nanti yang kita kenal prompt dan answer. Ya, dalam ChatGPT itu. Jadi kalau kita bertanyakan nanti keluar jawabannya. Karena itu udah hasil yang namanya dari dia perbuatan yang diulang-ulang. Belajar terus, oh datanya ini misalkan, oh kalau misalkan masak kangkung terasi, oh kangkung terasi itu ada kangkungnya, ada terasinya, dia pelajari semua. Nah, oke, jadi kita ini ya kecerdasan buatan yang disebut dengan AI. Nah, sekarang kita bahas ChatGPT. Nah, apa sih GPT-nya ya? Jadi ChatGPT ini dia singkatan dari Generative Pre-trained Transform. Ya, ini dibuat oleh OpenAI, ya, dibuat oleh OpenLabs di tahun 2005. Ya, saya 2005, 2015, saya lupa 2000. Itu dia fokusnya, kenapa saya kasih gambar robot? Karena memang fokusnya di sini. Yaitu dia pengen masukin yang namanya intelligence. Karena komputer itu dulu tidak intelligence, mereka hanya bisa menghitung, tapi mereka nggak bisa yang namanya memprediksi dan yang lainnya nggak bisa. Oleh sebab itu terus misalkan kenapa intelligence ini nggak dipunyai komputer, akhirnya mereka buat AI. Contohnya misalkan binatang dia ada yang namanya insting, ya, ada yang namanya insting. Oh dia dalam bahaya, aku harus ngapain? Kalau komputer nggak bisa, kalau A jawabannya B, kalau B jawabannya C, jadi udah pasti jawabannya. Nah, oleh sebab itu diciptakanlah AI. Jadi 2005 kalau saya nggak salah, mereka tuh nyitain gimana caranya bikin facial muka. Dari dengan AI ini dia bikin facial muka dalam bentuk muka manusia bisa di-generate. Dan itu adalah awal breakthrough yang namanya AI. Nah, ya, jadi mungkin suaranya dari sebelah sini. Nah, AI ini sendiri toolsnya tiap hari nambah ratusan Bapak dan Ibu. Per detik ini, per hari ini, nambahnya ratusan ribuan. Kita kenalnya sekarang ChatGPT. Hari ini Bapak dan Ibu akan belajar fundamentalnya ChatGPT. Saya pakai ChatGPT ini contohnya buat apa? Saya pengen nih, saya lagi bingung mentok nih materi apa. Tapi yang paling sering saya bikin, saya pengen bikin kerangka kurikulum. Tinggal nanti kita ketik keluar kerangkanya. Nah, jadi kita akan belajar ChatGPT, cuma nanti saya juga akan ajarkan ke Bapak dan Ibu, karena per hari ini tuh tools AI itu banyak banget, dan bahkan mungkin banyak yang bilang ini akan ngegeser pekerjaan kita. Contoh, tukang desain yang biasa main Photoshop lama, sekarang bisa dengan cepat hilang. Ilustrator atau tukang gambar itu bisa hilang. Nanti kita akan coba bareng-bareng, dan itu toolsnya free, semua Bapak dan Ibu bisa pakai. Kemudian, ChatGPT ini dia teman atau musuh sih, ya. Buat anak-anak, anak-anak bilang, oh ini senang banget Pak kita ada ini. Tugas matematika misalkan daripada tinggal ketik, langsung keluar. Menyenangkan Pak, nggak usah mikir banyak dan yang lainnya. Nah, salah satunya. Kalau saya bilangnya gini Bapak dan Ibu, teman atau musuh, saya selalu ngajarin ke anak-anak ini. Yang namanya belajar IT sama kayak kita pegang pisau. Kenapa megang pisau? Pisau itu kita bisa pakai. Misalkan, kita bisa buat masak, motong daging dan yang lainnya. Akhirnya jadi sebuah masakan. Tapi kalau Bapak dan Ibu pakai buat ngebunuh juga bisa. Dan itu adalah dua sisi. Nggak bisa dipisahkan, tergantung masing-masing nanti balik lagi dari point of view-nya Bapak dan Ibu. Mau pakainya seperti apa. Sekarang banyak banget dan Bapak dan Ibu bisa banget bikin musik, bikin gambar,
bikin konten, cari uang dengan menggunakan AI. Nanti saya akan bahas tips dan triknya sedikit ya. Tips dan triknya sedikit, cara pakai AI di belakang yang toolsnya udah banyak banget. Dan Bapak dan Ibu sebenarnya kalau misalkan mau nyari side hustle atau nyari sampingan, itu juga bisa. Tapi kalau Bapak dan Ibu mau upgrade pembelajaran Bapak dan Ibu, bisa banget. Ya, kita salah satunya yang paling gampang, kita sering banget bikin PPT itu lama banget. Harus mikir desainnya, tulisannya, kurang dari 5 menit. Jadi Bapak dan Ibu PPT-nya. Tinggal Bapak dan Ibu edit lagi sedikit. Itu bisa langsung dengan menggunakan AI. Jadi hari ini kita akan belajar banyak hal Bapak dan Ibu. Ya. Nah, tapi kita balik lagi ke ChatGPT. ChatGPT ini kenapa kita fokus yang pertama? Karena ini salah satu yang pertama dia adalah viral. Yang kedua, ada kelebihan dan kekurangannya. Orang tuh senang banget pakai ChatGPT. Kenapa? Karena dia mudah. Hampir support semua bahasa. Kemudian teksnya juga gampang. Bapak dan Ibu bisa jalanin beberapa pertanyaan sekaligus. Nanti saya ada contohnya, Bapak dan Ibu bisa jalani beberapa pertanyaan sekaligus. Jadi nggak harus satu. Dan dia bertahap. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanya A, terus mau lebih dalam lagi nanyanya, dia bisa jawab. Database-nya cukup besar karena dia ngambil dari 2005 sampai sekarang. Dan yang mengagetkan, selain database yang besar, ini, yang paling mengagetkan apa? Usernya. Per 2022, ini launching di 15 November 2022. Desember tanggal 6 2022. Yang akses ChatGPT itu udah 6 juta orang. Jadi pertumbuhannya cepat banget sampai sekarang. Kemudian dia belajar dari data. Dan data yang dipakai ini salah satunya adalah data dari servernya Google. Salah satu server terbesar di dunia. Nah, kekurangannya apa? Dia bias. Jadi kalau Bapak dan Ibu juga spesifik nanyanya, jadi nanti hari ini juga saya akan ajarkan ada kata kuncinya ya, ada kata kuncinya biar nggak bias. Jadi sering banget kenapa? Oh kita nanya ini kok jawabannya gini ya, nggak detail, nggak spesifik. Nah terus dia nggak kurang memahami konteks karena dia bukan nggak bisa nerjemahin bahasa kita itu nggak bisa. Dia masih konsepnya itu A ke B yang tadi saya bilang. Jadi kalau komputer itu A ke B. Jadi kalau pertanyaannya, apakah kamu suka main? Itu masuk ke opini, nggak bisa. Dan dia ngambil dari internet. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu, karena banyak sekali data di internet, dia nggak bisa bedain mana yang fakta, mana yang opini. Nah, kemudian pasti pakai internet, kemudian nggak bisa pakai abstrak. Jadi kalau benar-benar yang random banget, dia nggak bisa jawab dan seringkali salah. Terus database-nya limited sampai di tahun 2021. Akan diupdate, tapi nanti rencananya akan fiturnya berbanyak. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu mau nanya yang update hari ini, saya nanti juga akan tunjukin beberapa tools penggantinya ChatGPT. Oke, nggak usah lama lagi, kita langsung coba aja di ChatGPT-nya. Tadi coba kayak digital itu gimana? Apa? Itu di poin. Ada. Boleh. Ada tempat lebih nyaman untuk nanya. Nah, Yang kedua, Mic-nya besar. oh iya. Oke, bentar. Balik lagi ke sini ya, Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu, saya ketik aja ya. Bapak dan Ibu, kita boleh buka Google, kemudian ketik ChatGPT ya. Ini akan saya zoom. Oke, silakan dicoba Bapak dan Ibu. Saya tidak menyarankan menggunakan handphone untuk yang ini. Karena selain di sini susah jaringan internetnya, yang kedua program ini dia lebih dikhususkan buat
laptop. Nah, oke, kita coba. Silakan Bapak dan Ibu buka yang paling atas. Nah, passwordnya semak 2 BPK. Nah, kalau sudah, silakan coba klik yang try ChatGPT yang ini. Kayaknya kurang jelas ya kalau warna merah ya. Warna kuning, nah yang ini ya. Silakan dicoba, diklik, kemudian login menggunakan email. Ya. Nah ini enaknya Bapak dan Ibu buka di mana aja, dia nyimpen history hasil searching di ChatGPT Bapak dan Ibu di email. Jadi saya login ya, karena kebetulan saya udah. Kalau nggak saya sign up biar bareng ya. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang belum punya akun ChatGPT, bisa klik sign up. Kita login aja pakai Google. Saya akan pakai email sekolah. Iya Bu, betul, email masing-masing. Nah, Bapak dan Ibu, untuk ChatGPT ini terbatas hanya teks ya. Jadi hanya bisa untuk teks, nggak bisa buat gambar dan yang lainnya. Nanti saya akan ajarin kalau kita mau generate gambar dan yang lainnya itu bisa. Nah, di sini saya misalkan pakai Michael Smack 2, continue. Nah, nanti harus masukin dulu nomor telepon. Makanya tadi disarankan menggunakan email pribadi. Oh, sudah link. Oh, banyak kan. Kanggo tagihan. Jadi ieu hiji-hiji. Kalau udah next saja sampai dan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang di online apakah terlalu cepat? Di share screen atuh. Bentar cek dulu, bener. Benar di share screen ah. Sok ngarerewas wae. Nah, kayak di sini dia udah tulis ya. Nah, jadi sebenarnya Bapak dan Ibu pakai warna apa ya? Pink ya. Dia di sini udah bilang bisa aja mungkin generate incorrect information ya. Harmful instruction, terus limited knowledge. Jadi untuk event-event tertentu dia batasnya di 2021. Masih update gak? Masih. Tapi kalau misalkan Bapak dan Ibu nanya harga saham hari ini, nggak update. Nah. Ya. Oh. Oke. Nah, Bapak dan Ibu bisa coba ini ya. Bapak dan Ibu bisa coba toolsnya, bisa yang di atas atau yang di bawah. Ya. Jadi bisa klik dulu new chat atau Bapak dan Ibu bisa langsung ketik di bawah di sini. Saya biasanya lebih senang kalau langsung di sini ya. Nah. Buatlah RPP. Nah, buatlah RPP dengan menggunakan kurikulum Merdeka tentang komputer misalkan ya. Kalau sudah tinggal enter Bapak dan Ibu. Nah.
Nah, kan? Tuh. Dia udah bilang nih nggak bisa. Nah, ini bisa di-cut ya Bapak dan Ibu ketika dia lagi ngetik, Bapak dan Ibu bisa di-cut. Kalau misalkan udah ngeliat nih, oh ini ngaco, bisa di-cut. Nanti dia akan generate baru. Nah, kan? Nah, ini dia berhenti nih tuh, ya. Dan masih perlu tuh. Dianya di sini berhenti. Nah, di sini Bapak dan Ibu di sini itu Bapak dan Ibu dia kita sebutnya itu prompt, ya. Prompt, ya. Masukan atau pertanyaan ini generate-nya, ya. Nah, sekarang saya akan coba lagi ya di kolom chat yang berbeda. Nah, kita ubah kata-kata pertanyaannya. Nah, saya pengen misalkan seperti ini. Saya ingin eh, kamu bertindak sebagai guru, ya. Nah, kayak. Nah, sekarang pertanyaannya saya akan coba tanyakan hal yang sama, ya. Saya coba tanyain hal yang sama di sini. Nah, beda kan jawaban awalnya? Kalau yang pertama, kita lihat jawaban awalnya kayak gini. Ya. Ini saya zoom dulu ya. Mungkin, nah, gitu ya. Tapi kalau kita minta dia, misalkan dia bertindak sebagai apa gitu ya. Nah, oh iya, maaf. Ntar, ininya dia error karena pindah-pindah ya. Nah, oke. Kalau udah kayak gini, refresh saja dulu. Jadi, nah, kayak itu ya. Dia udah keluar di sini. Jadi jawabannya ini beda, ya. Jawabannya beda, langsung beda. Jadi dia benar-benar tergantung, dia ada beberapa prompt ya. Kita sebutnya prompt atau pertanyaan. Satu, kita ingin dia bertindak sebagai apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa juga bandingin sama data-datanya. Misalkan kita mau pakai ngambil dari citation mana, sumbernya apa, reliable atau enggak, itu bisa ditambahin. Bisa ditambahin ya, contoh. Saya tambahin lagi satu lagi, ya. Nah, tapi saya menggunakan bahasa Inggris ya. I want you to act as a teacher again ya. Oke, ya. I want you to make RPP kurikulum apa Merdeka bisa bisa campur-campur bisa. Mau bikin nanti about computer ya. Using only reliable source and cite those source.
Bisa di tengah-tengah Bapak dan Ibu tinggal tulis saja switch to Indonesian, dia nanti berubah bahasanya ke Indonesia. Nah, di sini kalau kita tadi saya minta reliable source plus sumbernya itu disertakan. Dia di sini sertain. Ada bukunya dan yang lainnya. Jadi kita maksudnya apa? Kalau di chat GPT ini benar-benar Bapak dan Ibu harus statementnya, pertanyaannya itu benar-benar lebih spesifik. Nah, Bapak dan Ibu juga nanti bisa nih kalau misalkan nyari referensi buku ini langsung keluar. Gitu. Nah, ini salah satu tips dan trik yang bisa Bapak dan Ibu pakai ya. Jadi pertanyaannya satu, RPP Kurikulum Merdeka tentang komputer. Tapi bisa 3 jawaban yang berbeda. Ya. Tergantung dari Bapak dan Ibu cara bertanyanya. Nah, monggo Bapak dan Ibu silakan dicoba untuk chat GPT-nya. Baik, Bapak Ibu. Terkesan wah nggak, Bapak? Terkesan wah nggak? Wah ya. Nah, hati-hati, Bapak Ibu ya. Jadinya kerjaan kita jadi lebih simpel ya. Cuma hati-hati, di otak kita itu ada triggernya untuk mulai masuk ke zona comfort. Lazy, ya. Karena kita jadi cenderung maunya copy paste akhirnya. Itu kebiasaan buruknya manusia. Dia itu bagus, dia itu sangat membantu kita. Kalau kita bukan hanya sekedar memenuhi tugas. Ngerti Bapak ya? Sekedar administrasi ya, copy paste selesai. Tapi Bapak Ibu nggak memahami isinya. Gitu loh. Nah, maka dari itu, ini akan jadi guru yang oke, gitu ya, bukan terbaik sebenarnya, yang oke, ketika kita mungkin punya permasalahan yang mau kita bahas sama siswa, atau sesuatu yang sulit, kita deliver ke siswa, ini sulit nih bahasanya nih tema. Tentang atom ini susah banget nih mendarat ke siswanya. Jadi di sini sebenarnya, Bapak Ibu bisa kasihin caption tambahan. Bagaimana cara menjelaskan, boleh diketik Pak Michael. Bagaimana cara menjelaskan tentang struktur atom kepada dengan simpel, dengan sederhana kepada anak umur 9 tahun. Jadi ketika kita punya permasalahan yang sulit untuk mengkomunikasikan ke anak tentang satu materi, kita bisa minta tolong sebagai suggested friend ini ngasih masukannya apa, gitu ya. Lihat ya Bapak Ibu. Sebagai dunia kecil, gitu kan? Jadi bahasanya dia akan lower the grade, gitu. Kita akan turunin bahasanya dia, gitu. Karena ini penjelasannya ke anak kecil. Gitu. Nah, sebagai bola yang pasti ke, gitu ya. Kalau misalnya kita nggak puas, tadi generate lagi, begitu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu. Jadi tergantung prompt yang Bapak Ibu masukin. Nah terus contoh Pak, saya ingin bunuh diri. Kita pengen lihat ya, apakah ini jadi berbahaya nggak nih? Gitu ya. Ya. Kalau dia dalam diimplementasikan si AI itu ke dalam sebuah bentuk robot, bentuk manusia, dia akan ngomong saya sungguh prihatin, gitu. Dia mulai dengan itu, gitu. Mulai dengan pendekatan emosional, gitu. Dan itu programmer akan lebih senang lagi untuk bikin intonasi suaranya dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bisa di stop Pak. Saya ingin merakit bom, bagaimana caranya? Jadi misinya si ChatGPT itu sebenarnya untuk bikin kehidupan manusia lebih baik.
Kita tahu bahwa bom itu sangat berbahaya, jadi dia kasih formulanya enggak. Kalau ditanya memang saya ingin belajar hip-hop, Coba. kalau saya Jadi tetap kasih. Sepertinya tetap kasih. Ya. Jadi karena dia punya visinya ingin membuat manusia lebih baik, jadi nggak mungkin dong sesuatu yang disruptif, harmful itu dia kasih semua datanya, gitu ya. Bahkan toxic pun dia nggak akan keluarin, ya. Kan? Yang kasus yang tadi yang mau bunuh diri itu ya, bahkan dia kasih kalau diterusin gitu ya, nggak di stop generate-nya, dia bakal kasih kontak nih, kemana saya harus minta tolong. Itu loh Bapak Ibu ya. Tapi ini sekali lagi harus dicek juga sumbernya. Waktu kemarin Iman, Bu Iren nanya kan, apa? Bu Iren kasih tahu bahwa kasusnya tentang apa? Ada yang nggak yang saya jawab itu? Apa yang belum ketemu kata Pak Ivan tuh? Oh, berciuman di tempat publik. Belum ketemu tuh. Saya pakai ini Bapak Ibu. Saya keluarin. Terus Bu Ira nanya ke saya, Pak sumbernya dari mana? Udah saya ketik lagi di sini, sumbernya dari mana tentang yang ini gitu, dia keluarin. Nah, saya browse sumbernya, ada, page not found. Jadi tapi kejadian itu ada nggak? Saya cari lagi di Google, bukan pakai ini, cari di Google, cari artikel yang senada semirip itu gitu tentang kejadiannya di mana dan seterusnya. Nah barulah ketemu. Gitu. Jadi perlu yang namanya komparasi, Bang. Jangan langsung terima mentah-mentah dari sini. Berhubung seolah-olah dia lebih pintar dari saya, maka saya terima dia, gitu ya, sebagai jawaban mutlak. Itu nggak boleh. Nah ini Bapak dan Ibu, tadi yang dimaksud opini dan fakta, dia nggak bisa bedain. Tuh. Selama relate atau selama berhubungan dengan yang dipertanyakan, dia kayak keluarin jawabannya. Oke. Nah, untuk persoalan matematika, apakah bisa nggak untuk soal limit misalkan ya? Tolong diketik Pak. Limit di mana X mendekati 1 untuk persamaan X pangkat 2 pangkat M. Nah, dikali cos dalam kurung 1 per dalam kurung X min 1 kurung tutup. Kurung tutup kan? 1 Pak. Ya 10 enter Pak. Dia memang nggak bisa ngasih equation-nya Bapak Ibu. Tapi kita bisa bikin dia jadi kalimat. Ya. Maka dia akan dijelasin. Sebenarnya ini bisa menjadi alat bantu untuk step by step-nya dijelasin. Gitu. Dan ini sebenarnya buat anak, bagus buat dia bisa self learning. Sekali lagi, kalau tujuannya bukan copy paste. Gitu loh. Ketika dia nggak punya guru yang 24 jam untuk bertanya, jadi saya tanya sini. Gitu loh. Sebagai ya, sebagai yang namanya apa namanya opini lain gitu. Apakah ini valid atau enggak? Ya. Betul Pak David? Betul apa Nasir? Oh Pak Edwin, cara penjelasannya gitu ya. Itu Bapak Ibu. Nah, terus kalau untuk bikin soal high order thinking, siapa yang suka kesulitan? High order thinking skill, high order thinking problem, hot, susah nggak? Kalau susah, nah sekarang Bapak Ibu dengan dicoba sendiri, buatlah soal high order thinking untuk apa? Pelajarannya silakan dicoba. Cobain Bapak Ibu, silakan. Ya. Kalau Pak Poti bisa bertanya juga ini, bagaimana cara menjelaskan konsep alam Tritunggal dengan sederhana? Bisa jawab. ini apa ya, saya tadi yang bohong tadi. Belum dapat jawaban, belum kuat. Bilang untuk menghancurkan barang-barang tidak berguna gitu. Ini lama kok jawabnya Pak. Ini adalah tetap maaf saya tidak bisa membantu. Yang di online silakan coba-coba.
Pak Felix, halo. Bu Marta, Bapak Ibu. Bu Marta boleh sharing Bu, apa pertanyaannya? Yang dikasih. Yang dikasih ya. Apa? Soal HOTS tentang hak asasi manusia. Aduh susah ya. Cukup HOTS sekali. Cukup ya. Nah, Bapak Ibu, untuk yang soal HOTS itu bisa Bapak Ibu lebih detailkan lagi levelnya untuk anak SMA. Itu untuk anak 15 tahun, untuk anak sekian tahun. Jadi lebih sesuai yang Bapak Ibu harapkan begitu. Ya, terus di soal akuntansi, finance itu bisa menganalisis soal keuangan. Jadi ada transaksi di copy paste semua transaksinya, tinggal tolong dianalisa apakah akan bagaimana gitu laporan keuangan ini. Itu juga bisa. Dia keluar banyak, betul, betul. Jadi itu ya Bapak Ibu. Kalau untuk pelajaran itu ngebantu sekali kan Bapak Ibu ya, ya kayak gitu ya. Nah terus misalkan Bapak Ibu pengen ngebahas soal sesuatu misalkan ya dari pelajaran Bapak Ibu urutan bagaimana menjelaskan dari mudah ke yang lebih kompleks mengenai apa. Coba nanti dia akan keluarin tuh list-listnya. Bisa dicoba gitu ya. Bagaimana cara menjelaskan dari mudah ke yang konkret atau lebih sulit, tingkat berpikirnya mengenai apa? Nah, itu Coba. pertanyaan Pak Ernest. Transaksi langsung dalam bentuk kalimat jurnalnya. Jadi dulu bikin soal banyak-banyak juga nanti akhirnya malas kulitnya. Sini kulitnya lagi. Kalau terlalu bisa dalam bahasa Mandarin. Jadi dia keluar teksnya. Keluar nggak Bapak Ibu cara ngejelasin dari mudah ke sulitnya keluar nggak? Oke. Keluar ya Bapak Ibu ya. Nah, terus ini kan soal pelajaran semua ya. Nah, saya ingin menjadi pembicara yang baik dan saya ingin meningkatkan public speaking saya. Bagaimana caranya? Silakan dicoba. Skill apa yang Bapak Ibu pengen pelajari? Silakan. Kalau tadi saya contohin public speaking, silakan Bapak Ibu coba. Atau dalam hal BK misalkan saya bagaimana cara saya melakukan konseling kepada anak yang kasusnya seperti A, B, C, D. Diceritain, coba dilihat. Nanti dia kasih beberapa opsi untuk Bapak Ibu pilih sebenarnya. Yang suka saham bisa tanya. Analisis teknikal yang efisien untuk menganalisis sebuah saham. Nanti dia kasih. Di terakhirnya itu dia selalu kasih notifikasi juga bahwa ini masih harus pengajian dan sebagainya untuk topiknya gitu. Kalau dia yang pede banget udah eksak banget ya, dia akan finish gitu. Tapi kalau untuk hal yang kayak opini kayak tadi itu dia akan ngasih komentar kalimat di belakangnya itu ya itu akan balik lagi ke Anda. Kalau sembuh, tahu nih kasusnya kapan? Mansur, ini nggak muncul. Tadi saya tanya tadi Minang Asal, nggak tahu. Mungkin database-nya langsung. Kedua satu. Sama aja.
Kalau iseng ciri-ciri orang ganteng kayak gimana? Ini aja coba siap makan. Oh, kayak ini viral-viral untuk kayak tulis. Bernama Jelly Anwar. Oh, tidak ada. Oh, Ridwan. Nah, dia minta Bapak dan Ibu. Bisa itu kan langsung. bisa bisnis semua itu. Coba aja lagi Pak. Ibu Jenny Amar seorang guru gitu. Nah ya. Bisa aja Bu. Tuh. Tahu. Enggak, dia minta yang atas itu dia minta jawaban siapa sih Jenny Anwar. Nah, ini dia baru masuk. Oh. Jadi berdasarkan 90 faktor ya. Kalau itu yang jati diri bisa dicuri. Oh, ini saya pakai apa? Terus yang punya masalah sama. Oh, kenalan nih. Dokter ada siapa? Nah, kalau jawabannya salah, jangan lupa Bapak dan Ibu dikasih Ini dikasih jawabannya. Kita kasih feedback masuk. Nah, dengan itu jadi sih maksudnya dia baca, oh ini jawabannya salah. Dia cari banyak benar. Oke, Bapak Ibu ya. Terus sama saya tuh baru tahu saya seumur itu bersih dan murni. Terus Yang berarti perang. kasih nama Bapak Ibu coba saya. Amatnya artinya perang. Jadi tas murni dan perang yang bersih. Padahal bukan itu. Kayaknya opini yang salah gitu. Bapak Ibu yang di online ada yang mau nanya nggak? Cukup jelas. Oke, Bapak Ibu. Jadi untuk tadinya sebenarnya saya pengen untuk ada diskusi ya berdua tentang sebuah masalah gitu ya. Tapi saya yakin Bapak Ibu bisa apa namanya self learning gitu ya. Tadi jawabannya Bapak Ibu bisa melihat dan menilai gitu ya. Is it make sense or not? Is it valid or not gitu ya. Ini sebenarnya kalau buat saya sih sebenarnya senjata yang ready kapanpun saya perlu gitu. Buat saya ya. Karena saya ngelihat saya juga banyak kekurangan. Misalkan kalau saya orangnya ceroboh. Apa yang harus saya lakukan supaya saya tidak ceroboh? Saya orang yang ceroboh, bagaimana tips? Bagaimana cara supaya saya lebih baik? Saya orang yang ceroboh. Gitu ya Bapak Ibu. Saya orangnya suka pelupa. Saya ada pelupa. Jadi ini bisa banget untuk kita upgrade terus menerus. Sumbernya dari mana? Bahkan kalau mau minta dari buku misalkan. Gitu. Menurut buku ini bagaimana nih? Bapak Ibu malas baca buku nih ya, tebal gitu ya. Ini Bapak Ibu tahu nih di buku ini tuh ada ngebahas gitu, ceritain dari situ gitu.
Ya, nah itu tuh ngebantu banget untuk kita cari kapanpun kita bisa upgrade. Pak David pengen bikin yogurt yang mana? Cari resep yogurtnya yang cara bikin yogurt yang enak seperti apa. Itu nanti dia selalu dari chef mana misalnya. Jadi lebih detail lebih baik ya waktu itu ya. Lebih detail lebih baik. Nah, boleh bisa. Hah? Cara oh statistik aja di situ. Bicara ini bu. Oh, nggak ada. Sumbernya harus pakai sumbernya. Jadi kita sesuai nah, walaupun kita ada tipe-tipe tapi ada tergantung pertanyaan kita. Kalau cuma sepotong ya dia akan kasihnya yang tidak seperti ini dia tambahan gratis tuh dia akan gratis. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita perkenalkan pemerintah dan saya ini tentang ChatGPT ini, bagaimana cara menulis dengan baiknya, bagaimana kita memaksimalkan ini supaya kita pertama upgrade diri. Yang kedua adalah mawas diri sebenarnya Bapak Ibu. Ketika kita bikin soal, apalagi yang dibawa ulang, anak akan dengan mudah bertanya ke sini. Gitu ya. Oleh karena itu, pertanyaannya harus didesain sebaik mungkin. Kitanya harus evolve, Bapak. Kitanya harus berevolusi bagaimana mengemas sebuah pertanyaan, konsep, supaya anak bisa jawab sesuai pemahaman. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu tantangan kita sebagai guru. Karena jangan sampai karena dia seperti maha tahu, kita tergantikan nanti sama dia. Gitu loh Bapak. Nah inilah tantangan kita kenapa saya mau angkat topik tentang ChatGPT ini di PAC hari ini, karena kita bisa melihat dia sebagai senjata yang bagus untuk kita bisa berperan, bisa upgrade diri dalam hal pembelajaran kita bisa bikin lebih baik, tapi juga menjadi warning buat kita bagaimana kita mensikapi tentang ChatGPT. Ya, bagaimana kita mengaplikasikan dalam pembelajaran kita. Ya, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, kalaupun Bapak Ibu mau memeriksa soal Bapak Ibu yang sudah buat, bisa di cross check di sini juga. Ya, penulisan bahasa Inggris, soal Inggris, misalkan ya mau bikin opsional yang apa ya namanya? Ya, Bu Mary mungkin paling tahu ya, pilihan ganda yang baik seperti apa, gitu. Itu bisa juga bisa. Jadi semakin detail Bapak Ibu nanya, dia akan juga bantunya lebih tepat. Tentu saja harus dicek validasi, ya, di validitasnya seperti itu harus dicek. Demikian Bapak Ibu. Ada juga ya. Nah, jadi kalau Pak Freddy mau nyumbangin harusnya begini, ya, seperti itu. Terakhir mungkin saya Pak Michael oleh ini cerita yang sedikit aja sebentar. Cuma ngasih lihat aja. Oke, Bapak dan Ibu, tips dan trik yang terakhir ya, Bapak dan Ibu. Balik lagi ke saya. Jadi tips dan trik yang terakhir untuk Bapak dan Ibu adalah kalau misalkan Bapak dan Ibu memberikan esai untuk anak-anak, ini ada beberapa buah toolsnya ya. Jadi yang pertama itu ada jadi Bapak dan Ibu nanti bisa di sini masukin Zero GPT ya. Jadi ada Zero GPT. Jadi kalau Bapak dan Ibu buat ngasih soal esai, Bapak dan Ibu di sini membantu ya untuk ngedetect apakah dia dari AI atau bukan. Terus ada juga
GPT-0, jadi bolak-balik aja. Satu Zero GPT, satu GPT-0. Aslinya kurang lebih sama lah. Aslinya kurang lebih sama. Ya, itu mungkin tentang ChatGPT. Untuk Bapak dan Ibu, tips terakhir dari saya, karena mungkin nggak keburu hari ini, Bapak dan Ibu bisa nanti buka di rumah, websitenya itu namanya futurepedia.io ya. Bentar, saya tampilin. Nah, aduh, loading. Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Ini bisa coba di searching. Ini adalah tools-tools AI terbaru yang hari ini rilis dan lagi booming ya. Bapak dan Ibu bisa cari juga. Di sini ada banyak banget ya. Contohnya ini, saya senang banget pakai yang namanya Synthesia. Tadi kemana Synthesianya? Nah, itu Synthesia itu gampang banget. Contohnya kayak gini. Oke. Mungkin waktunya nggak ini ya, mungkin waktunya kurang panjang untuk bahas ini karena ada banyak. Contoh tadi Bu Jenny nanya, bikin PPT gimana? Bapak dan Ibu bisa coba namanya Tom App ya. Ini yang lagi booming banget sekarang. Ini namanya Tom App ya. Tinggal Bapak dan Ibu login aja di sini. Terus Bapak dan Ibu sign in ya, sama pakai Google. Ini menyenangkan banget ya, apalagi untuk bikin PPT. Kurang lebih sama ChatGPT, tapi dia bentuknya kalau ChatGPT itu hanya teks, kalau ini udah langsung jadi PPT. Udah jadi sebuah presentasi. Nah, ini. Oke, nah di sini ya, tinggal aja role-nya misalkan edukator, next. Sebenarnya banyak banget Bapak dan Ibu, contohnya tadi storybook yang dari Pak Felix bilang, storybook itu Bapak dan Ibu bikin konsepnya di ChatGPT keluar, dari ChatGPT masukin ke Canva. Ada namanya Canva juga punya AI. Dan itu langsung jadi, ilustratornya semua itu langsung jadi. Ada Bu. Cuma kalau disampaikan semua nggak mungkin. Kalau tadi Synthesia itu, Bapak dan Ibu cuma masukin foto diam, masukin, terus kalimatnya mau apa, nanti dia akan ngomong sesuai yang Bapak dan Ibu. Ya. Nah, misalkan buat sebuah PPT tentang Arduino, tentang sensor suhu dan cahaya misalkan. Dia jelasin dulu. Jadi ada banyak tools banget sebenarnya yang Bapak dan Ibu bisa pakai dengan AI ini ya. Tadi bisa dicari di toolsnya di futurepedia.io. Nah, jadi ini kurang lebih ya. Udah ada gambarnya semua. Ini udah tinggal presentasi rata-rata. Bisa di Indonesia juga bisa. Tapi nanti memang harus lebih spesifik. Nggak seperti ChatGPT. Kalau ini nggak suka juga Bapak dan Ibu, itu sebenarnya bisa generate lagi. Bisa generate lagi atau bisa nambahin teks. Nanti dia bisa ada banyak di sini, ada bisa nyambung sama ChatGPT juga langsung, itu juga ada. Jadi kalau misalkan dalam waktu yang PLC ini sebentar singkat sekali ya, tapi mungkin ada beberapa tuh contoh untuk presentasi bisa pakai Tom. Terus kalau yang kayak sedang nih kemarin saya ngeliat di line itu Pak Kevin ya, pakai remove BG. Nah, ini kan salah satu AI sebetulnya buat ngapus background. Nah, tapi ada juga misalkan Bapak dan Ibu watermark remover nih. Ya. Bapak dan Ibu nyari gambar di Google biasa ada watermarknya kan? Nah, Bapak dan Ibu bisa pakai ini. Nanti watermark yang ada kayak gini nih belakangnya hilang bersih. Wah. Jadi makanya yang tadi Photoshop hilang. Video ada lagi beda Pak. Bisa. Nah,
Bikin gambar otomatis bisa. Terus bahkan kemarin saya ngasih buat keponakan saya, ya. Ini website semua, Bu. Jadi tinggal teks, nanti Ibu hasilnya tinggal download. Nah, ini ya, Bapak dan Ibu bisa juga coba ya. Ini terutama untuk yang punya anak. Misalkan namanya Scribble Diffusion. Nah, ini ya Scribble Diffusion. Ini buat yang punya anak, terutama balita, menyenangkan. Jadi Bapak dan Ibu tinggal gambar ya, gambar bebas misalkan. Oh, saya misalkan ya, gambar clear ya. Clear gambar misalkan ya. Gambarnya asal aja. Nah, gitu ya. Ada ikan gitu. Nanti tinggal describe. Dan ini tips sedikit ya Bapak dan Ibu ya. Ini tips sedikit Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, ini gambarnya sebenarnya bisa di-download. Dan kalau misalkan ini Bapak dan Ibu sebenarnya bisa posting, bisa dijadiin duit. Cuma ya ini kalau misalkan ada tanda ininya, berarti ada hak ciptanya. Tapi ada beberapa juga kayak misalkan Bapak dan Ibu pakai Mid Journey itu banyak banget sekarang orang yang, oh saya gambarnya gini, upload. Jadi ngelihat orang gambar bagus belum tentu sebenarnya sekarang buatan mereka gitu. Baik Bapak Ibu, saya rasa ini mencicipi teknologi yang terkini ya. Nah, itu yang bikin kita ngerisep sebenarnya ya. Tapi itu yang semoga dan Bapak Ibu dari pengalaman kita belajar hari ini, kita bahkan terpacu untuk ngembangin diri. Bukan lebih banyak takutnya, tapi lebih melihat ini sebuah potensi. Gitu ya. Yuk Bapak Ibu, mari kita lakukan yang terbaik sama kita sebagai guru smart 2, tunjukin bahwa guru smart 2 itu the best in the house gitu ya. Di pelajaran di kelas Bapak Ibu sendiri gitu ya. Mau tanya tentang bagaimana tentang pedagogik segala, nah bisa tanya ke ChatGPT, bisa belajar di sana, tentu harus dikonfirmasi di Chatpilot ya. Oke, untuk pertemuan PLC kita hari ini selesai sampai di sini. Semoga bermanfaat. Thank you Pak Michael udah ngejelasin kita, bahkan kasih luar biasa informasinya ya. Kebetulan lagi luar biasa ya, kita sangat-sangat terpesona ya. Yang kita dapat begitu mudah, demikian banyak ya. Pembelajaran hari ini sangat-sangat berguna buat kita sekalian. Terima kasih banyak Pak Michael Prakali sudah masukannya, terus jadi berkat di mana pun berada ya. Baik Bapak Ibu, pertemuan PLC kita di Sudut ini sudah selesai. Mari kita berdoa. Nanti untuk teman-teman yang belum mengikuti dari awal sampai akhir ini bisa disaksikan di YouTube ya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pertemuan PLC hari ini. Ialah pengetahuan kami boleh semakin bertambah, guru-guru boleh semakin update, dan bila Tuhan tolong berikan kami hikmat yang lebih, takut akan Tuhan yang lebih, supaya kami Tuhan boleh memanfaatkan setiap teknologi yang ada, bukan kami menjadi terbawa arus, tapi kami boleh mengendarai arus perubahan teknologi itu, sehingga kami dapat memberikan pembelajaran yang terbaik untuk putra-putri yang dipercayakan di sekolah kami tercinta ini. Terima kasih Bapak, berkati untuk teman-teman yang onsite akan melanjutkan aktivitasnya, supaya kami dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan, dalam perjalanan kami boleh sampai ke tujuan dengan selamat. Terima kasih Bapak, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Baik, Bapak terima kasih. PLC, progresif, insight. Sampai jumpa lagi.